Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yesi Wita. Saya salah satu tenaga pengajar di SMA Negeri 4 Bungo, Provinsi Jambi. Saat ini, saya sedang mengikuti kegiatan PPL dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikut adalah video PPL Aksi 2 yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Itu yang nikmat yang harus kita syukuri. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ke kelas. Ya, benar. Sebelum pembelajaran, ada kita berdoa kepercayaan dan berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Saya salam kepada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa Ibu akan mengecek dulu apakah Anda semua ada yang tidak hadir. Ya, soal apa? Oke, cerita hadir. Kalau dari 20 tempat duduk kita penuh semua, artinya hadir semua ya? Alhamdulillah. Berarti hari ini semua Anda hadir semua. Amin. Baik, Anda semuanya. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin, ya. Yang sebelumnya Anda semua sudah belajar tentang cerpen. Nah, jadi pada hari ini, ya, Ibu akan mengulas kembali. Apakah masih ada yang ingat? Apa itu menulis cerpen? Macam-macam. Apa sebab? Pengalaman. Oke, ya. Kita kasih aku untuk seluruh. Jadi mengarang atau membuat cerita dari pengalaman pribadi ataupun orang lainnya. Itu pembelajaran minggu lalu. Nah, untuk pada pembelajaran yang kita sekarang ada kaitannya. Apa pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah menulis resensi dari teks cerpen. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan ada 3 asesmen yang dilakukan. Pertama, ya, ada namanya penilaian, tes awal, kemudian produk resensi nanti. Yang lain baru ada tes akhir, yaitu soal SNM. Nah, baik Anda sekalian, sebelum kita masuk ke materi, pernah tidak Anda menulis resensi?
Pernah? Pernah. Resensi cerpen apa? Cerpen robohnya surau kami ya? Oh ya, yang sudah dibahas pada minggu lalu. Jadi cerpen robohnya surau kami. Apa kesan yang Anda dapat dalam resensi? Ada informasi tidak yang didapatkan? Apa informasinya? Cerpen robohnya surau kami. Iya, baik. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, nah ini ada cerpen yang sudah Ibu resensi. Ya, nah, perhatikan teman-teman. Itu cerpen robohnya surau kami. Nah, silakan ini adalah menyimak di depan, dibaca. Ya, itu cerpennya. Pertama ada namanya identitas. Ya, baca. Nanti habis ini akan ada tes awal. Ya, isinya sinopsis. Yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Sinopsis itu kan cerita singkatnya ya. Keunggulan sama dengan kelemahan. Yang Anda baca dan tahu. Kesimpulan. Ya, kemudian saran. Oke. Yang sudah dibaca, yang sudah Anda pahami, Bu mau tahu sejauh mana pemahaman Anda, maka akan Ibu lakukan namanya tes awal. Tes awal itu cukup jawaban singkat saja. Masih ada mana? Silakan dikerjakan, waktunya hanya 2 menit karena cukup jawaban singkat saja. Pertanyaannya adalah setelah tadi membaca resensi yang menggunakan judul dari robohnya surau kami sudah berbuat, apa manfaat yang Anda dapatkan? Dapat mengetahui apa? Tulis saja singkat pada jelas. 2 menit. Ya, silakan. Sudah? Oke. Ya, ya silakan. Dikumpul, ambil. Buat sini, dikumpul. Ya. Iya. Baik, dua cek hasil tes awalnya. Lihat. Jawabannya singkat. Manfaat dari Anda menulis resensi. Iya, alhamdulillah setelah Ibu lihat 20 ini semua sudah mampu menuliskan manfaat resensi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan apakah cerpen itu layak atau tidak untuk dibaca. Berarti Anda sudah belajar menyimak dan memahami. Ya, terima kasih Anda. Baik, nah kalau ada itu yang sudah kita jelaskan, maka silakan Anda perhatikan. Ini ada pembahasan. Nah ini dia menulis resensi yang sudah dibahas pada minggu lalu. Sekarang langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya yang Anda lakukan dalam resensi ada apa saja? Kita udah bahas pada minggu lalu. Sekarang kita adalah membuat resensi dari cerpen yang sudah dibagikan di grup kelompok belajar kita. Ada 2 cerpen. Pertama ada cerpen Tanah Air. Yang kedua ada cerpen Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon. Baik. Nah, dari 2 cerpen tersebut, Anda sudahkah menentukan pilihan cerpen mana yang akan diresensi? Ya. Sudah. Cerpen yang mana? Tanah Air. Karya Martin Aleda. Semuanya? Ya. Kenapa pilih itu? Karena? Oh, karena Anda sudah membaca dan lebih mudah memahami. Ya. Oke, berarti tidak ada paksaan. Anda sudah memilih dan membaca dari cerpen yang sudah diberikan. Ya. Pilihannya jatuh ke Tanah Air. Baik, nah silakan Anda buka link cerpen Tanah Air yang sudah dikirim di grup pada pertemuan lalu yang sudah kita bahas dan sudah Anda baca. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, Anda silakan membaca untuk menemukan data-data yang ada di depan. Iya, ada identitas, sinopsis, kelebihan, kelemahan, dan kesimpulan serta saran. Ya, dibaca sambil dicoret ininya, poin-poinnya, karena nanti Anda akan membuat resensi menggunakan aplikasi Google Keep. Waktunya 5 menit saja, tidak perlu lama-lama karena kita udah
membahas di pertemuan pertama. Cerita itu apa sih? Secara garis umum, sinopsis kan, rangkuman. Sudah semua? Sudah? Oke, sudah. Berarti 5 informasi sudah dapat? Nah, baik. Kalau 5 informasi sudah dapat, berarti langkah berikutnya adalah Anda menyusun. Ada waktu 10 menit. Silakan. Ada kesulitan, hambatan, silakan bertanya. Gimana ya, Pak? Ada kesulitan? Bisa ya? Nah, kita udah pernah belajar pakai teknologi. Bisa ya, kan? Ya, identitas dulu ya, tulis identitasnya. Salin aja informasi data yang sudah Anda temukan ke sana. Tidak ada kesulitan? Bisa ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham, karena udah terbiasa. Ya, 5 menit lagi ya. Sampai mana? Ke sinopsis? Oh iya, oke, bagus. Kesimpulan, nah bagus. Jika, kenapa? Sudah sampai kesimpulan ya. Ya, bagi yang sudah di-save dulu, baru nanti kita akan lakukan namanya pengujian dulu. Baru nanti kirim ke ibu hasil yang sudah direvisi. Bisa jadi tak? Baik, seperti ini dah semua. Siap ya? Oke, baik, disimpan. Sudah selesai? Ya, disimpan dulu di foldernya. Oke, dah. Nah, meresensi itu pekerjaan yang tidak sulit. Ibu mau mengetahui dulu apakah data yang sudah Anda lakukan Ibu sesuai tidak? Kan belum lihat, belum baca kan? Bagaimana caranya, Bu? Nah, Ibu minta kepada teman, ya salah satu dari teman-teman, untuk membacakan hasilnya ke depan. Bacakan ke depan, teman-teman yang lain apa yang dilakukan? Menyimak sambil membaca hasil kerjanya sendiri. Cocokkah, sesuaikah, atau ada yang kurang, atau belum tepat, maka kita namanya adalah monitoring, evaluasi, pengujian, ya. Oke, silakan siapa yang mau maju untuk menjadi sampel membacakan hasilnya. Sonapa ya, kasih tepuk tangan buat Sonapa. Silakan Sonapa, lagi Sonapa. Ya, di sini. Oke. Anda sekalian buka resensi yang sudah dibuat masing-masing. Apakah sama? Walaupun bahasanya berbeda, intinya poinnya sama kan? Ya, silakan Sonapa. Resensi cerpen Tanah Air karya Martin Almeida. Judul Tanah Air, pengarang Martin Almeida, tahun 2017. Penerbit Kompas Gramedia, tempat terbit Jakarta, halaman 325 halaman. Sinopsis: mengisahkan perjalanan hidup seorang perempuan yang setia mendampingi suaminya, seorang mantan wartawan olahraga yang terperangkap dalam tragedi revolusi kebudayaan di Tiongkok. Meski sang suami berubah menjadi sosok hampa dan tidak berjiwa, dia tetap setia merawatnya dengan cinta dan kesabaran. Dia menghadapi keterburukan suami yang terus melindungi dan melewati masa lalunya. Kisah dimulai dengan kehidupan bahagia mereka di Indonesia, di mana sang suami adalah seorang wartawan terpandang yang sering menyebut dan memuji istrinya. Tapi segalanya berubah ketika revolusi kebudayaan menerjang di Tiongkok. Suami mereka terpaksa bersama lapisan pelarian lainnya diasingkan ke kota kecil, menghadapi ketidakpastian dan tekanan politik. Saat surat pertama dikirimkan suami dari pengasingannya,
Dia memuji istrinya sekaligus memberitahu bahwa dia akan membebaskan mereka setelah matahari terbit. Kesimpulannya, mengamalkan bagaimana cara seorang kafir atau dipaksa meninggalkan kampung halaman ekonominya di Indonesia ke Eropa untuk mendekatkan diri dan hatinya dengan Indonesia, yaitu membawa tanah air dari Indonesia. Saran, cerita itu sangat cocok untuk dibaca karena memberikan hal-hal yang menarik bagi kehidupan sang pembaca. Tapi sebaiknya harus dibaca ceritanya secara menyeluruh dan berkali-kali agar memahami isi. Saya membaca cerita ini dan juga merekomendasikan untuk dibaca pada pembaca. Baik, ya kasih tepuk tangan dulu buat saudara yang sudah membacakan hasil dari menulis resensinya. Nah, tadi Ananda kan sudah mendengar kan apa yang dibaca oleh teman Anda Sonapa. Nah, kira-kira apa yang sudah ditulis oleh Sonapa sudah benarkah? Sama atau ada yang berbeda? Silakan. Siapa yang memberi tanggapan atau pertanyaan atau masukan? Ada? Coba. Ya, Nika, coba berdiri Nika. Bagaimana Nika pendapatnya? Pendapat saya dan Sonapa tentunya sama pada bagian kesimpulan, yaitu tentang bagaimana cara seseorang dipaksa meninggalkan kampung halamannya di Indonesia ke Eropa untuk mendekatkan diri dan hatinya untuk Indonesia dengan membawa tanah dari Indonesia. Itu bagian mana yang disimpulkan? Kesimpulannya sama? Sama. Oh iya. Berarti Anda memahaminya sama ya. Ada lagi yang lain? Bagian mungkin yang lain? Natasha? Oh ya, silakan Natasha. Di bagian kanan, saya menambahkan bahwa cerita ini sangat cocok untuk dibaca orang-orang yang menyukai hal-hal yang berbau politik. Karena di cerita ini diceritakan bagaimana seseorang kafir di negara lain, di negara Eropa, dan dipaksa meninggalkan kampung halamannya. Iya, kasih tepuk tangan Agus kita masuk Natasha untuk Nika dan Sonapa. Iya, yang lain sepakat sama? Sama. Iya, berarti Anda memang memahaminya sama. Intinya walaupun bahasa berbeda, tapi maksudnya sama ya. Terima kasih pada Sonapa. Sekali kasih Agus. Silakan dulu Sonapa. Iya, nah Anda sekalian tadi sudah sama mendengar, iya kan? Untuk evaluasi satu teman kita menjadi sampel, menjadi contoh. Sudah ada teman kita memberi tanggapan masukan. Nah, bagi teman-teman tadi yang mungkin belum tepat, Ibu berikan Anda kesempatan 5 menit untuk melakukan perbaikan, merevisi, ya kan? Untuk final akhir, sehingga hasilnya nanti memang sudah maksimal baru dikirim ke Ibu untuk Ibu nih. Ya, silakan dikasih waktu 5 menit untuk melakukan perbaikan. Sudah dikirim ke grup kelompok belajarnya? Oke, ya. Sudah ya? Ipa sudah? Agus? Sudah kirim? Baik, terima kasih Anda sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau sudah dikirim, Ibu mau lihat dulu hasilnya seperti apa. Tadi jumlah 20, berarti semua udah masuk di 20 ya. Iya, iya, Hamzah terakhir kirim pas 20. Aman semua, udah terkirim, tinggal tunggu hasilnya. Apakah sesuai atau tidak kan? Tinggal menilai. Bagaimana belajarnya, nyaman atau sedikit pusing Bu? Nyaman ya belajarnya, enak ya? Iya, karena apa kita belajar harus ikhlas, menikmati. Nah, supaya lebih rileks, kita peregangan dulu dan otot yang tegang kita rilekskan. Apa yang kita lakukan? Berdiri kita berdiri. Coba berdiri. 2, 3. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke belakang, serong ke kanan, serong ke kiri, berputar-putar, lepaskan diri. Hoi!
produknya, Ibu harus tahu dulu apakah hasilnya ini udah benar atau belum. Kan Ibu harus baca dulu kan, satu-satu Ibu koreksi dulu, karena tadi penilaiannya ada 3. Tes awal sudah, ini adalah produk, maka namanya ada tes akhir. Oke. Apa Bu tes akhirnya? Yang tadi Bu sampaikan esai 5. Nah, jadi selama Ibu akan melakukan pengujian koreksi tugas Anda ya, yang sudah dikirim di grup belajar, Anda mengerjakan namanya tes akhir. Nah, tes akhirnya esai 5. Yang Ibu harapkan adalah Anda berlaku bersikap jujur. Nah, ini soalnya ada 5 mengenai pembelajaran, mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini. Silakan Anda bekerja sendiri-sendiri, jawablah dengan jujur sesuai dengan soalnya. Ya. Tulis namanya, kelasnya ditulis, kelasnya kelas 11A, namanya nama masing-masing kelas 11A, namanya ditulis. Ya, dijawablah pertanyaannya, dibaca dulu pertanyaannya, permintaan pertanyaannya apa, sehingga tidak salah menjawab. Silakan, selamat bekerja. Ada yang tidak mengerti pertanyaannya? Bisa dipahami ya? Oke, silakan dilanjutkan. Baik. Ya, silakan dikumpul udah selesai. Waktunya habis. Pas 10 menit. Ya, tolong. 13 kumpulkan ke kelas. Ke sini. Kita apa? Pegang dulu. Kita koreksi silang aja ya, biar kita langsung dapat hasilnya. Oke? Oke, ditutup jawabannya. Nah, oke, ditutup jawabannya. Sudah, tidak ada yang mengerjakan. Sudah selesai berarti ya. Itu jawabannya. Soalnya mudah, ada dipelajari. Sudah terbiasa. Nah, baik. Tadi udah baca hasil dari produk resensi cerpen Tanah Air karya Martin Aleida yang sudah Anda kirim di grup pelajar kelas kita, ya, dalam bentuk Google Keep yang sudah di PDF, mudah baca. Nah, alhamdulillah. Dari hasil produk sudah Anda buat, tadi sudah kita lakukan pengujian, Sonapa sebagai sampel, ada tadi Nika, ada Natasha, juga memberi tanggapan dan masukan, dan Anda semua sudah melakukan namanya perbaikan, ya sesuai masukan saran tadi, dan dikirim. Ambillah hasilnya dari 20 siswa, ya dari Sonapa, Jelita, Resti, hingga sampai terakhir di Nur Hamzah, semuanya sudah mampu menulis resensi dari teks cerpen Tanah Air karya Martin Aleida. Kasih aplaus dulu untuk kita semua. Kenapa Ibu katakan mampu? Tadi lihat struktur unsurnya ada berapa poin? 5. Ada ide? Oke. Identitasnya sudah Anda buat lengkap. Mulai dari judulnya ada, ya kan? Apa lagi? Pengarah lagi. Penerbit lagi. Tahun terbit. Tempat tebal halaman, jumlah halaman, betul. Nah, kemudian yang kedua ada sinopsis. Sinopsis itu artinya kan rangkuman, intisari singkat cerita dari cerpen Anda ada buat. Walaupun dengan bahasa yang berbeda, yang merangkumannya intinya adalah Anda merangkum poin-poin penting dari cerita tersebut. Semuanya lengkap. Poin-poinnya dari pertama sampai terakhir semuanya terangkum. Nah, kemudian kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan juga ditulis. Walaupun bahasanya berbeda, tapi intinya sama. Kelebihannya adalah apa? Cerita tentang politik menantang, iya kan? Nah, karena di sana menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang Indonesia, artinya putra Indonesia di benua kelemahannya apa? Bahasanya iya, berarti butuh ketelitian untuk membacanya. Tapi menarik untuk dibaca. Ya lebih kurang begitu pas saya Bu.
koreksi dan tugas Anda. Kesimpulan artinya Anda sudah menyimpulkan poin penting dari cerpen tersebut. Semuanya buah. Saran tadi gak ada seperti senapan tadi sarannya bahwa buku ini layak untuk dibaca. Karena apa? Karena namanya mengandung petualangan cerita tentang negara Eropa. Jadi membaca cerpen ini kita jadi tahu bagaimana tradisi budaya negara lain. Sarannya itu kan. Dan direkomendasikan untuk menjadi cerita atau cerpen untuk Anda baca dan memperkaya wawasan. Alhamdulillah semuanya berhasil. Sekali lagi kasih aplaus lah, luar biasa. Iya. Nah, itu produk yang sudah Anda nilai, berarti skornya skor maksimal 5 poin terpenuhi, 1 poin 20 skornya, maka 5 poin menjadi 100. Maka Anda semua mendapat skor maksimal 100. Ya udah, mulai itu 100 semuanya. Nah, berikutnya tadi kita sudah tes akhir. Produknya sudah dibuat, sudah dikumpul, sudah dinilai, berarti sudah ada tes akhir. Menguji kemampuan Anda, pengalaman Anda terhadap pembelajaran materi hari ini. Sudah semua? Nah, tukarkan ke teman sebelahnya. Ya, dicek, sudah ya. Oke, kita koreksi silang, biar langsung kita tahu apakah jawabannya benar atau salah, gitu ya. Oke, Ibu langsung masuk ke buku penilaian. Ibu akan bacakan jawabannya. Anda cukup memberikan tanda centang checklist di jawaban teman benar atau salah di silang. Oh, poinnya berapa? Ibu nanti yang memberi poinnya. Ya, Anda cukupnya benarnya berapa, salahnya berapa. Baik, untuk soal pertama, ya soal pertama apa soal pertama? Oke, jadi Anda diminta untuk menyimpulkan strukturnya. Tadi kita sudah bahas, bisa di depan. Apa aja strukturnya? Pertama ada identitas. Oke, identitas buku terdiri dari judul, pengarang, iya. Dibuat jawabannya teman itu betul, berarti dicek betul. Nomor 1, lanjut. Nomor 2, apa soal nomor 2? Ya. Tulislah kembali contoh kelebihan dan kalimat kelemahan dari cerpen yang sudah diresensi. Ditulis. Ada yang tidak menulis atau ada yang menulis kelebihan saja atau kelemahan saja? Siapa? Jelita. Punya siapa? Punya Resti. Oh, kenapa Resti? Apa yang tidak dikerjakan? Ya, telah menjelaskan kelebihan dan kelemahan yang telah dibuat dalam produksi. Oh, begitu. Tidak ditulis. Berarti Resti belum memahami. Tidak apa-apa, ya. Tidak masalah. Berarti tidak lengkap ya. Oke, Resti. Ada lagi? Resti saja. Oke, berarti Restinya kasih nilainya di silang berarti Resti ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3. Apa soal nomor 3 nah? Coba dibaca soalnya. Buatlah. Iya, kan kita udah bahas di dalam pertemuan lalu bahwa di dalam sebuah cerpen itu banyak menggunakan konstruksi temporal. Nah, Anda tinggal membuat contoh kalimatnya. Ada dibuat? Ada yang tidak buat? Ada. Coba, kamu harus punya siapa? Monika. Tidak buat Monikanya. Oh, kenapa? Lupa Monikanya. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Besok kita bisa model lagi. Berarti disilang untuk Monika soal nomor 3-nya tidak dikerjakan. Oke. Yang lain dibuat ya? Oke. Apa saja contohnya? Konjungsi apa? Temu. Kemudian yang konjungsi apa ya? Yakni. Dibuat ya? Lanjut. Soal nomor 4. Oke. Nah, kalau yang ini, apa yang Anda buat adalah tentang menyimpulkan. Dibuat tidak? Ada yang tidak buat? Buat semua? Kesimpulannya? Tadi dulu kesimpulan tinggal disalin aja. Masa mudah lupa? Buat semua ya? Aduh, nanti checklist. Ada? Siapa itu? Kenapa kalian lupa? Wah,
Gak apa-apa. Disilang berarti kalinya. Salah satu ya. Soal terakhir nomor 5. Nah, ini tadi di tes awal sudah kan? Nah, kalau masih ingat pasti tahu apa jawabannya? Memberikan bagus. Buat semua? Oke, tinggal dimasukkan buku nilai. Yang namanya disebut, tadi yang masih tinggal sebutkan berapa benarnya. Anissa, berapa benarnya? Betul semua, 5. Oke, Anissa betul 5. Oke. Nah. Soal apa? 5. Kemudian Resti 4. Natasha 5. Pika 5. Novita berapa Novita? 5 juga. Najwa 5. Zulfa 5. Ika 5. Hari ini 5. Karim 4 dari salah satu ya. Intan berapa Intan? 5. Nur Hamzah 5. Eca 5. Alhamdulillah. Berarti dari 20 siswa yang mendapat nilai 101 soal poinnya 20, kalau betul 5 berarti berapa skornya? 1. Tadi yang poin salahnya 1 ada Resti, ada Monica, ya kan, ada Karin. Berarti Resti, Monica dan Karin dapat poin 80. Kasih hapus dulu. Yang lain dapat poinnya 100. Alhamdulillah, yang 80 yang dapat 100 semua adalah nilai yang sempurna. Kenapa? Karena sudah di atas standar KKM ketuntasan materi kita. Karena yang sudah disampaikan kemarin materi kita KKM-nya berapa? 70. Berarti Anda sudah berhasil. Yang belum nilai maksimal jangan berkecil hati. Karena untuk berikutnya pasti bisa dapat nilai maksimal. Baik, sekali lagi lah. Kasih semangat kita semua. Alhamdulillah semuanya sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sangat-sangat bermakna. Artinya Anda memang memahami, mengikuti dan menyimak pembelajaran kita hari ini. Baik. Nah, Anda sekalian, sudah kita umumkan hasil produknya, sudah dilakukan tes akhirnya. Berarti sampailah kita di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan pembelajaran kita hari ini, adakah Anda yang mampu memberikan atau membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan, siapa? Tunjuk tangan. Silakan Zulfa, berdiri Zulfa. Ya, silakan Zulfa. Kesimpulan dari materi tentang resensi cerpen, kita bisa memahami unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur tersebut antara lain identitas buku yang terdiri atas judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, total halaman. Terus ada sinopsis isi cerpen, ada kesimpulan, ada kelemahan dan kelebihan, ada saran. Baik. Tepuk tangan buat Zulfa. Luar biasa. Bagi semuanya paham ya. Terima kasih Zulfa. Duduk kembali. Artinya itulah garis besar inti pembelajaran kita pada hari ini, menulis resensi dari teks cerpen. Jadi Anda sudah mampu menulis resensi apapun itu, apakah nanti cerpen atau novel atau buku-buku yang nanti Anda baca, Anda bisa membuat resensi. Buku apa saja sama, unsurnya tetap sama. Yang beda adalah judul buku. Baik Anda. Nah, sebelum ditutup, Ibu mau bertanya kalian, bagaimana kita mempelajari ini? Menyenangkan atau tidak? Ada bagian yang tidak Anda sukai? Tidak ada. Semuanya menyukai? Senang? Belajar seperti ini? Alhamdulillah.
Tapi memang yang adalah siswa-siswa yang mampu dan sangat ingin berkembang. Ya, kelima pelajar pokok Pancasila itu memang begitu. Ya kan, walaupun bekerja di bawah tekanan banyak tekanan, tapi semua diselesaikan dengan menyenangkan. Terima kasih semuanya sudah mampu, semuanya sudah berhasil mengerti. Ibu bangga, berkumpul Anda nilai sudah maksimal. Semoga pembelajaran berikutnya, di materi berikutnya semua mampu dan berhasil seperti ini. Nah, pada minggu depan kita sudah mulai sesi, pada minggu itu masuk materi baru. Apa Bu? Nah, kita pada minggu depan adalah masuk ke materi menulis puisi. Itu jauh lebih menyenangkan lah. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran kata diberi salah, dan semoga kita ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum berakhir pembelajaran, kita buka dengan doa, dan kita berdoa kembali dengan berdoa. Ya, silakan untuk kelas. Pada kita doa. Silakan istirahat dan berhenti masuk balik di pembelajaran yang silakan.